Sobat podcast semuanya, selamat datang di podcast inspiratif kita kali ini. Bersama saya dengan Dela dan teman-teman saya, ada Kak Imam, Halo, ada Kak Naya, Halo, ada Kak Resti, halo, dan ada Kak Veronica. halo. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang topik yang sangat menarik, yaitu keragaman budaya, bahasa, suku, dan agama. Visualisasi bangsa yang menggugah rasa, cinta tanah air, dan bangsa. Dan lebih spesial kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu Heni Widayati AMD selaku pegawai keuangan di Balai 3 BP2 SDM yang juga dikenal aktif dalam kegiatan kebangsaan dan sosial. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Mbak Dela. Halo, selamat siang semuanya. yang Selamat siang Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Dela dan teman-teman yang sudah mengundang saya di sini ya. Saya senang sekali tentunya bisa bergabung dengan teman-teman untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang sangat penting tentang bagaimana keragaman bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan dan sumber kebanggaan kita semua. Oke, Mungkin dari Bu. teman-teman ada yang bisa ditanyakan, silahkan. Tapi mungkin saya karena memang kita hanya sharing aja, saya menjawab mungkin semampu saya aja ya. Terima kasih, silakan. Ya, terima Silakan kasih Bu Heni. dipertanyakan. Bu, kalau Ya, kita bicara soal keragaman nih Bu, Indonesia kan dikenal banget sebagai negara yang punya banyak budaya, banyak bahasa, suku, maupun agama nih Bu. Nah, Bu Heni kira-kira bisa menjelaskan nggak ya, apa sebenarnya makna keragaman itu dalam konteks bangsa Indonesia, Bu? baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Imam. Ini pertanyaan yang cukup unik dan bagus ya. Saya akan coba menjawab. Keanekaragaman di Indonesia tuh memang eh, perbedaannya begitu begitu banyak sekali dan kaya ya. Mulai dari bahasa daerah, adat istiadat, pakaian tradisional, hingga kepercayaan pun kita memiliki keragaman. Tapi yang membuat Indonesia istimewa adalah bagaimana perbedaan itu justru disatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kan teman-teman pasti sudah tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi eh, ke keragaman kekeragaman bukan hanya yang bukan suatu alasan untuk memisahkan, tapi justru merekatkan bangsa kita sebagai satu kesatuan yang kuat. Mungkin seperti itu jawaban saya ya terkait dengan pertanyaannya Mas Imam tadi. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, teman-teman. Wah, menarik sekali, Bu. Tapi di era sekarang, generasi muda sering lebih terpapar budaya luar, seperti tren Korea, Barat, dan sebagainya. Menurut Ibu, bagaimana ya cara agar kita tetap bisa mencintai budaya Indonesia di tengah arus globalisasi ini? Iya, ini memang betul sekali nih apa yang ditanyakan Mbak Nadia nih. Eh, Pertanyaan yang menarik juga ya. Nah, ini justru tantangan bagi kita semua ya, tantangan besar buat kita semua. Globalisasi memang membuka banyak banyak akses, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Caranya seperti apa? Mulai dari hal yang kecil-kecil, kenali dulu budaya sendiri. Kita nggak usah merasa apa ya trendy kalau kita lebih mengenal budaya asing, tidak perlu seperti itu. Kita lebih bisa mengenal makanan khas, tarian, pakaian tradisional. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal. Misalnya, unggah video tentang tradisi daerah atau bercerita tentang filosofi batik yang penuh makna. Dengan cara itu mungkin kita bukan hanya bangga, tapi juga ikut berpartisipasi, berperan aktif untuk melestarikan budaya bangsa. Seperti itu, Mbak Nadia. Silahkan. Terima Hmm. kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau dikaitkan nih Bu dengan topik kita hari ini, kan topik kita nih visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air. Sebenarnya apa sih maksud dari visualisasi bangsa itu sendiri, Bu?
Oke, terima kasih Mbak Resti ya atas pertanyaannya. Visualisasi bangsa itu bisa diartikan sebagai bentuk nyata dari identitas nasional kita yang terlihat dan tentu saja bisa kita rasakan ya. Misalnya apa? Dari simbol-simbol seperti eh, bendera merah putih, lagu kebangsaan, pakaian adat, kuliner, atau bahkan cara kita berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketika kita menampilkan semua itu dengan bangga, disitulah rasa cinta tanah air itu akan muncul. Bukan sekedar lewat kata-kata, tapi juga tindakan dan ekspresi visual yang membangkitkan semangat kebangsaan kita. Seperti itu, Pak Resti. Benar juga ya yang Ibu bilang. Tapi kadang ada juga yang menganggap perbedaan suku atau agama justru menjadi sumber konflik, Bu. Terus bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan itu ya, Bu? Nah, ini pertanyaan Mbak Veronica ini suatu pertanyaan yang penting juga dalam kondisi bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ya. Jadi kuncinya ada pada kesadaran dan empati. Kita harus memahami bahwa perbedaan adalah bagian alami dari bangsa besar seperti bangsa bangsa Indonesia ini. Toleransi bukan hanya tentang menghormati keyakinan, tapi juga tentang menerima bahwa setiap daerah punya cara hidup dan tradisi yang berbeda. Kalau kita bisa melihat perbedaan sebagai warna, maka perbedaan itu bukan satu hal yang patut dipermasalahkan, tapi justru akan memperindah seperti ibarat lukisan. Seperti itu mungkin ya kita bisa menganalogikan perbedaan itu. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Veronica. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Izin Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu tadi. Jadi bisa dibilang bahwa rasa cinta tanah air itu bisa muncul dari cara kita melihat dan menghargai keberagaman ya Bu. Betul sekali Mbak Dela. Cinta tanah air itu selalu ditujukan lewat hal besar, bisa dari hal sederhana, seperti misalkan kita rajin memakai produk lokal. Kita nggak gengsi memakai produk lokal, menghormati perbedaan di sekitar kita. Kita ikut aktif dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan, atau bahkan berbicara dengan sopan di ruang publik. Itu juga suatu bentuk nyata cinta pada bangsa kita. Oh iya nih Bu, kalau dari sisi kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, kira-kira apa sih pesan utama yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Indonesia, Bu? Pesannya ya, pesan sederhananya itu eh, bangga menjadi bangsa Indonesia. Maaf ya. Kita harus menyadari bahwa bangsa ini dibangun dari kerja keras, dari semangat gotong royong, dan pengorbanan dari banyak pihak. Maka dari itu, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing, baik sebagai pelajar, sebagai pegawai, maupun sebagai warga negara. Jadi mari tunjukkan rasa bangga kita lewat tindakan positif yang tentu saja mencerminkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Seperti itu. Wah, betul sekali, Bu. Bu, mungkin terakhir bisa disampaikan pesan penutup untuk pendengar podcast kita, terutama nih generasi muda yang mendengarkan sekarang. Oke, dengan senang hati Mbak Nadia. Mungkin untuk para generasi muda Indonesia, jadilah bagian dari perubahan positif bangsa ini. Pelajari pelajari dan cintai budaya kita. Gunakan teknologi untuk menyebarkan hal-hal baik tentang Indonesia. Tetaplah menjadi pribadi yang berakhlak, jujur, cinta damai. Ingat bahwa Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Seperti itu mungkin ya pesan sederhananya.
Baik, Ibu Heni, terima kasih atas pesan dan wawasan yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih juga untuk Imam, Nadia, Resti, dan Kak Veronica sudah berbagi pertanyaan menariknya bersama Ibu Heni. Sobat Sama-sama, Mbak. Podcast, semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk semakin bangga mencintai bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bangga, dan jadikan bagian dari bangsa yang hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Terima kasih, Bu Heni. Heni. Terima kasih, Bu Sama-sama, Heni. Terima kasih semua. sama-sama semuanya. Terima kasih Ya, semuanya. Makasih semuanya. ya.